Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Yuda Patria dengan NIM 13012130115 Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Sentimen Politik Pasca Pemilihan Presiden 2024. Analisis sentimen berbasis mesin learning pada data Twitter dengan pendekatan naive Bayes. Untuk latar belakang sendiri, bab 1, Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana pada tanggal 14 Februari nanti 2024 Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara serentak. Momen tersebut tentunya akan menjadi momen yang bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Pasca pemilihan presiden dan wakil presiden, pasti timbul spekulasi dan perdebatan terkait hasil pemilihan uh, pemilu presiden dan wakil presiden. Timbul juga pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang sudah memanfaatkan sosial media untuk mendapatkan masukan atau gagasan dari masyarakat. Twitter, yang merupakan platform media sosial, menjadi wadah untuk menyampaikan pandangan, opini, dan sentimen terkait isu politik. Maka dari itu, analisis sentimen dengan pendekatan naive-based menjadi peran penting untuk memahami pandangan masyarakat pasca pemilihan presiden 2024. Lantas, mengapa naive-based classifier? Salah satu studi terkait klasifikasi sentimen dengan pendekatan naive-based yang dilakukan oleh Kararisma, Lestanti, dan Chulkamdi pada tahun 2023 tentang aplikasi klasifikasi sentimen pada ulasan smartphone di situs jual beli online berbasis web menggunakan naive-based dengan TF-IDF diperoleh hasil 93%. Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, metode naive-based classifier memperoleh nilai akurasi yang cukup tinggi. Dengan metode naive-based classifier, dapat diketahui pro dan kontra yang ada di masyarakat, khususnya pengguna Twitter terhadap hasil pemilihan presiden 2024. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3. Yang pertama, bagaimana tahapan melakukan preprocessing pada data Twitter. Yang kedua, bagaimana implementasi naive-based dalam mengklasifikasikan sentimen politik dari data Twitter. Yang ketiga, seberapa efektif metode naive-based dalam mengklasifikasikan sentimen politik dari data Twitter. Adapun tujuannya yang menyesuaikan dengan perumusan masalah ada 3. Yang pertama, mengembangkan proses preprosesi yang efektif dengan mengumpulkan data tweet hasil pemilihan presiden 2024 di Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi model naive bias dengan membandingkan hasil sentimen antara pendukung dan penentang kandidat presiden terpilih. Yang ketiga, menganalisis performansi metode naive bias dalam mengklasifikasikan sentimen politik dari data Twitter. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pusaka atau studi terkait. Di sini terdapat dua studi terkait yang dijadikan referensi untuk proposal ini. Yang pertama ada penelitian dari Zafira DF, Rahayudi B, Indriarti I dengan judul Analisis Sentimen Kebijakan Kamus Merdeka menggunakan naive bias dan pembobotan TF-IDF berdasarkan komentar pada YouTube. Penelitian ini membahas mengenai analisis sentimen kebijakan Kamus Merdeka menggunakan metode naive bias dan pembobotan TF-IDF berdasarkan komentar pada YouTube. Penulis menggunakan data komentar YouTube untuk menganalisis opini masyarakat tentang kebijakan Kampus Merdeka dan mengklasifikasikan opini tersebut menjadi positif, negatif, dan netral. Untuk jurnal yang kedua atau penelitian yang kedua yang dijadikan referensi untuk proposal ini adalah penelitian dari Mustolih A, Arsy P, Subarkoh P dengan judul Sentimen Analisis
motorku X using application naive Bayes classifier method. Penelitian ini membahas tentang analisis sentimen motorku X menggunakan metode naive Bayes classifier. Penulis menggunakan data review motorku X untuk menganalisis opini masyarakat tentang aplikasi mod tersebut dan mengklasifikasikan opini tersebut menjadi positif, negatif, dan netral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rasio pelatihan dan pengujian 90% banding 10%, 80% banding 20%, dan 70% banding 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio 90% banding 10% memberikan hasil yang terbaik dengan akurasi 76%, presisi 76%, dan recall 97%. Selanjutnya untuk naive Bayes classifier sendiri, untuk rumusnya adalah P dalam kurung P per N sama dengan D dalam kurung P per N dibagi jumlah data, di mana P dalam kurung P per N adalah kemungkinan dokumen muncul dari kategori positif dan negatif. Dokumen yang dimaksud adalah dataset. Untuk D dalam kurung P per N merupakan total dokumen pada tiap kategori, dan jumlah data adalah total data training. Algoritma naive Bayes dapat digunakan sebagai penggolong masalah seperti analisis sentimen. Naive Bayes menganalisis sentimen data menggunakan klasifikasi tingkat kalimat. Klasifikasi tingkat kalimat mengklasifikasikan setiap kata dalam kalimat dan mengenakan dua kelas positif dan negatif. Untuk alur pemodelannya sendiri, yang pertama ada crawling data, yang kedua pelabelan, yang ketiga ada preprocessing yang terdiri dari cleaning, scaffolding, tokenizing, normalisasi, negation handling, remove stop word, dan stemming. Selanjutnya ada pembobotan TF-IDF, selanjutnya klasifikasi naive Bayes, dan yang terakhir adalah evaluasi akurasi. Yang pertama adalah crawling data. Dataset yang diperoleh merupakan hasil dari crawling data pada Twitter. Crawling data dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 kata kunci, yaitu Prabowo, Gibran Samsul, dan Prabowo Gibran. Kemudian diperoleh sebanyak 2000 dataset. Berikut adalah 5 contoh dataset mentah hasil dari crawling di Twitter. Yang selanjutnya adalah preprocessing. Proses preprocessing terbagi menjadi ke dalam beberapa tahapan, yaitu cleaning, scaffolding, tokenizing, negation handling, remove stop word, dan stemming. Cleaning merupakan langkah untuk pembersihan data pada setiap tweet dari URL, tanda baca, emoticon, dan lain-lain. Scaffolding menjadikan semua dataset menjadi huruf kecil. Tokenizing membagi suatu kalimat menjadi kumpulan-kumpulan token. Negation handling memungkinkan untuk mengubah kata negasi beserta kata selanjutnya menjadi satu kata baru. Remove stop word memungkinkan untuk menghapus kata penghubung, dan stemming merupakan tahapan untuk menghilangkan kata imbuhan menjadi kata dasar. Berikut adalah contoh tahapan preprocessing data dari data yang masih mentah dari data crawling. Yang di cleaning dulu untuk menghilangkan URL, tagar, atau emoticon atau simbol. Lalu scaffolding untuk mengecilkan huruf-huruf yang misal ada huruf kapital. Lalu tokenizing untuk memisahkan setiap kata. Lalu ada negation handling untuk menghilangkan kata-kata negasi. Lalu ada remove stop word, dan ada yang terakhir ada stemming. Setelah dilakukan reprocessing, maka akan dilakukan pembobotan TF-IDF dengan rumus TF dalam kurung D, T sama dengan F dalam kurung D, T, yang dimana itu adalah rumus perhitungan pembobotan TF, di mana F dalam kurung D, T merupakan frekuensi kemunculan T pada dokumen. Selanjutnya
ada IDF dalam kurung T sama dengan 1 plus log dalam kurung N per DF dalam kurung T, yang merupakan perhitungan pembobotan IDF di mana ND merupakan jumlah dokumen, DF dalam kurung T merupakan jumlah dokumen yang mengandung T. Yang terakhir adalah evaluasi akurasi. Evaluasi akurasi dari pengklasifikasian ini akan menghasilkan confusion matrix kelas negatif dan kelas positif. Confusion matrix akan menghasilkan false positif FP dan false negatif FN. TP merupakan banyak data positif yang terklasifikasi oleh model dengan benar, maka TN adalah banyak data negatif pengklasifikasian dengan benar. Sementara itu, FP merupakan banyak data positif yang dianggap meleset oleh model, dan FN merupakan banyak data negatif yang meleset diklasifikasikan menurut model klasifikasi masing-masing sentimen. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.